Shalom Jemaat GBI Ebenezer yang terkasih, kembali lagi bersama saya Sena yang akan menyampaikan info pekan ini. Fellowship Dewasa Muda Spesial Valentine diadakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 5 sore di gereja dengan tema Karena Cinta Butuh Pembuktian Bukan Hanya Perkataan. Dengan membawa coklat minimal Rp10.000 dan fellowship kali ini akan disertai dengan perjamuan kasih. Mari kembali aktif mengadakan mesbah keluarga di lingkungan masing-masing. Mesbah keluarga dapat dilaksanakan bersama teman, keluarga, ataupun tetangga terdekat. Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pukul 5 sore di gereja. Ibadah wanita kali ini disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya dilaksanakan pada hari Sabtu, pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi, disertai dengan ibadah anak pada pukul 8:30 pagi di lantai 2. Fellowship Youth diadakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, setelah selesai ibadah raya. Masing-masing diharapkan dapat membawa coklat senilai Rp10.000. Kita akan memulai kembali mengumpulkan tabungan gereja 2024. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Adapun pengumpulan tabungan dimulai setiap minggu ketiga tiap bulan.
Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Ati. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Kita akan kembali memperingati dan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam rangkaian kegiatan Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta. Adapun rangkaian kegiatan Paskah membutuhkan dana kurang lebih 5 juta rupiah. Bapak Ibu Saudara dapat mulai memberikan dana atau persembahan Paskah melalui tabungan masing-masing atau persembahan Paskah secara khusus. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. 14 Februari Ibu Rahel Haryani, 18 Februari Ibu Tan Eni. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita telah menyaksikan info pekan ini. Tahun 2024, tahun kuat di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi lebih semangat, shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Karena kemurahan dan kebaikan Tuhan luar biasa dalam minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, saya undang semuanya kita untuk bangkit berdiri. Seperti biasa setiap minggu kita akan membacakan satu ayat untuk boleh memberkati kita hari ini. Kita mau baca dalam kehitungan ketiga dengan semangat 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yang mau mengamini firman Tuhan ini katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, seperti firman ini katakan, dengan segala ucapan syukur kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau melihat setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan. Dan hari ini mereka akan dipuaskan Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit hari ini akan pulang dengan kesembuhan Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Ada mujizat-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami mau naikkan ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Karena kemurahan dan kebaikan hati-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kami mau datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan tahta-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa
kami Tuhan. Inilah persembahan bagimu Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hati hanya Kau Tuhan, hanya Engkau di hidupku Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hati hanya Kau Tuhan, hanya Engkau di
kita bangkit berdiri. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Syukur di hadapan tata
menjadi kebanggaan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Segala hal boleh terjadi Tuhan, tapi Yesus tetap Tuhan atas kami. Oh, bersyukur di dalam kasih, dalam kesetiaan Tuhan, dalam kebaikan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syakad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 a. Tiada terselami kasih-Mu Tuhan Yesus. Segala kebaikan, segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar dengan segenap hati kami menaikkan segala pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Bermazmur, meninggikan, memuliakan Engkau Yesus. Hosana bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah kami yang luar biasa Tuhan, yang perbuatannya ajaib dan dahsyat. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana hanya bagi Engkau Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku amin. Kau layak disembah. Mari dengan segenap hati jemaat Tuhan, angkat tanganmu bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agunkan. Kau layak disembah. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Dengan iman sekali lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus, Allah kami yang hidup, yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, dimuliakan dan ditinggikan Engkau Tuhan di atas segala pujian dan penyembahan kami. Mari bersama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita mari lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus kita baik. Kita percaya Yesus Tuhan yang memberikan kita kuasa di bumi. Amin. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah. Haleluya, kami pakai kuasa dari-Mu Tuhan. Kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
di bawah kami pakai kuasa. Ku pakai dengan iman angkat pujian ini. Bila Allah ada bersama, siapa jadi tidak ada. Yes, sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Memusik memuji Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan Kau memberikan kami kuasa di bumi Tuhan Yesus. Kami tidak takut dan tidak gentar karena Allah bersama dengan kami. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup kami. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dengan sukacita sing. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi dengan sukacita. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Siapa yang percaya di sini nama Yesus berkuasa katakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi yang percaya nama Yesus berkuasa katakan haleluya. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan. Hanya nama Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Yes. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Nama yang berkuasa untuk menyembuhkan. Bersama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Mari kita buat Inggris gemetar.
tepuk tangan, katakan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari anak sekolah minggu maju ke depan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Sekolah minggu tahu lagunya ya, sekolah minggu nyanyi. Ayo sekolah minggu. King Kong yang kuat, lebih kencang lagi, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mari kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kak Ane akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Engkau telah mengupakan kami dengan ini. Sebentar anak-anakmu ini akan pergi ke sekolah minggu. Kiranya firman yang diberi oleh guru sekolah minggu kiranya dapat menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra dan Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita mau naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak kami sembah sepanjang hidup kami. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami, Engkau yang memelihara kami, dan kalau kami ada pada pagi hari ini dalam keadaan baik, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah, karena kemurahan, karena campur tangan dan pemeliharaan-Mu, dan kami sungguh bersyukur kalau kembali pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah, untuk menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh menyelesaikan pesta demokrasi yang beberapa hari yang lalu. Oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, tidak terjadi sesuatu. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan untuk selanjutnya Tuhan, kami mau menyerahkan siapapun yang Tuhan sudah tetapkan
untuk memimpin negeri ini ke depan. Mohon kemurahan-Mu, mohon campur tangan-Mu, mohon Engkau yang kedangkan tangan-Mu dan Engkau yang akan terus memimpin bangsa kami, negeri kami, sehingga ke depan mereka paslon yang kalah, mereka boleh legowo, mereka boleh ikhlas, mereka boleh memandang ke depan akan apa yang akan dilakukan atas bangsa ini di dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga ketika nanti pelantikan dan sampai pada pemilihan para pembantu presiden. Kami tetap mengharapkan Tuhanlah yang akan menetapkan, Tuhanlah yang akan menuntun, dan Tuhan yang akan campur tangan sehingga siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan dipilih menjadi pembantu presiden, mereka adalah orang-orang yang mau bekerja untuk benar-benar menjadikan Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia yang diberkati Tuhan. Dan segala roh-roh keserakahan, segala yang bukan dari Tuhan, roh-roh mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan, karena bangsa ini butuh Engkau Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan tanpa Tuhan. Untuk itu sepenuhnya kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan aparat keamanan, kami menyerahkan TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, Badan Intelijen Negara, KPK, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi pengaman, untuk menjadikan hal-hal mengatur yang terbaik. Biarlah Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, karena tanggung jawab yang mereka emban saat ini pada suatu saat mereka harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biar mereka memiliki hati yang jujur, hati yang tidak memihak, yang dari Tuhan, sehingga semua tugas dan tanggung jawabnya boleh diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bawaslu, KPU yang saat ini sedang menyelesaikan tugasnya. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, sehingga tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi gejolak, tapi hasilnya boleh diterima semua pihak dan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia yang Tuhan berkati di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Mari Bapa, Engkau akan terus memakai, Engkau akan terus melengkapi, Engkau akan terus memberkati, sehingga dimanapun Gereja Bethel Indonesia berdiri selalu ada Tuhan, selalu ada kemampuan, ada campur tangan Tuhan, sehingga seluruh kepengurusan dari pusat sampai daerah, bahkan di kota-kota yang ada, selalu menghadirkan Tuhan, dan Tuhan selalu hadir untuk memberkati, sehingga melalui Gereja Bethel Indonesia boleh banyak jiwa-jiwa dilayani, boleh banyak jiwa-jiwa dijangkau, boleh banyak jiwa-jiwa menikmati berkat Tuhan oleh karena campur tangan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia yang ada di tempat ini di mana kami bernaung. Kami mohon kemurahan-Mu, mohon campur tangan-Mu Tuhan, agar seluruh program gereja yang sudah dicanangkan, yang sudah dirancangkan oleh Bapak Gembala dengan seluruh staf pengembalaan, kiranya Tuhan memberkati sehingga seluruh program gereja sepanjang tahun ini boleh kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sidang Jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami juga menyerahkan seluruh kebutuhan finansial sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Karena gereja ini berdiri sampai hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sepanjang tahun ini Tuhan juga yang akan memberkati, yang akan mencukupi. Begitu juga kebutuhan renovasi yang Tuhan sudah tolong dan sekarang sudah sampai kepada finishing. Kami tetap percayakan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah sumber dari berkat, sumber dari harapan kami. Dan kami percaya bersama-sama dengan Tuhan semuanya akan terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kebutuhan finansial, untuk multimedia. Kami bersyukur punya Tuhan yang sanggup mencukupkan, memberkati. Dan kami percaya kebutuhan untuk multimedia, maka Tuhan jugalah yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk kebutuhan sepanjang tahun ini, baik untuk rencana Paskah sampai nanti akhir tahun Natal.
Kami percayakan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan limpah, sehingga seluruh kebutuhan kami percaya Engkau yang akan mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk staf penggembalaan dari Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Kris, kami berdoa untuk Bapak Ibu Tony Titus, untuk Tante Lidialo dengan seluruh staf penggembalaan dari penerima tamu, kolektan, para pendoa, pelayan perjamuan kudus, guru-guru sekolah minggu, komisi kaum wanita, kaum pria, dewasa muda, multimedia, pemain musik, singer, leader, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kami menyadari kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan kami. Tapi kami percaya ketika Tuhan yang memakai, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang mengurapi, setiap yang melayani di gereja ini tanpa kecuali akan Tuhan pakai, Tuhan akan lengkapi. Beri hati kami yang mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Beri hati kami yang takut akan Tuhan. Beri hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melakukan firman-Mu, maka Engkau akan memakai, melengkapi setiap kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di sekolah, di tempat kami bekerja, di dalam kami berumah tangga. Kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi terang, kami akan menjadi garam karena ada roh Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari lepas hari kami terus diubahkan menjadi lebih baik, menjadi berkat, sehingga boleh menarik jiwa-jiwa baru. Boleh banyak jiwa-jiwa Tuhan kirimkan ke tempat ini karena melihat campur tangan di setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini menjadi berkat. Ini yang menjadi kerinduan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga tercinta. Berkati Bapak Wali Kota yang pejabat saat ini dengan seluruh staf yang ada. Berkati seluruh program kota, sehingga semuanya boleh dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di kota Salatiga. Berkati juga BKKS yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Salatiga. Berkati seluruh program sepanjang tahun ini, berkati kepengurusan tanpa kecuali, sehingga seluruh program yang dicanangkan sepanjang tahun ini diberkati, dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini, dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu untuk kembali sehat. Kami berdoa untuk Bapak Titus Joko, kami berdoa untuk Mbak Rum, kami berdoa untuk Mbak Sri Lestari, kami berdoa untuk Bapak Sukijan, untuk Pak Heri, untuk Ibu Lydia Ari, untuk Ibu Rince. Kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh-Mu. Untuk itu pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Sarana yang dipakai, baik itu obat-obatan, dokter, rumah sakit, apapun itu hanya sebagai sarana, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Pagi hari ini kami juga teringat akan gereja-gereja yang ada di kota Salatiga khususnya, baik yang beribadah pagi, siang, sore. Kami juga mohon urapan-Mu, mohon campur tangan-Mu, mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan yang akan memakai, melengkapi seluruh yang melayani, sehingga pagi hari ini boleh ada pesta surgawi di Indonesia. Karena setiap gereja mempermuliakan nama Tuhan, setiap gereja mengagungkan Tuhan. Indonesia dilawat, dijamah oleh Tuhan, dan boleh banyak jiwa-jiwa bertobat, boleh banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Indonesia boleh mengaku bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang sesungguhnya, yang layak kami sembah, yang layak kami puja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara mungkin lihat hari ini, silakan choir boleh naik. Hari ini adalah Departemen Youth yang melayani. Kami dari Komisi Pemuda Remaja, saya juga ya saudara. Saya pembinanya, tapi masih kelihatan muda juga. Ini ada Raymond pertama kali melayani ibadah minggu, tapi luar biasa Tuhan pakai. Daniel, Kelvin, Ria, Sena, Jenny,
Ane dan choir, para penari. Semuanya kami tergabung dalam komunitas youth di gereja. Kami percaya saudara kita bisa ada di luar sana lagi olahraga mungkin di Pancasila. Atau kita lagi tidur-tiduran soalnya hari libur. Sabtu habis begadang main Mobile Legend. Hari Minggu pagi kita gak bisa bangun. Atau hal-hal yang lain kita bisa lakukan di luar sana. Tapi saya percaya mereka ada di tempat ini. Bukan karena apa-apa saudara. Bukan karena mereka bisa. Tapi karena mereka mengasihi Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Dan dalam masa muda saya percaya sampai akhir hidup mereka ditemukan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dengan seluruh kehidupan kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati untuk Tuhan Yesus katakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. hanyalah untuk Menyenangkan hati-Mu.
Kerinduan kami Bapa untuk selalu dekat padamu. Dengan segala apa yang kami miliki Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Dalam segala kelemahan kami mau hidup bersama dengan-Mu Bapa. Amin. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang setia, Yes. Bapa yang paling sempurna Ya, Tuhan. di dalam jagat raya alam semesta ini. Jangan tinggalkan kami Bapa dalam segala apa yang kami kerjakan dalam hidup ini. Kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, dan pengajaran-Mu bagi kami, agar kehidupan kami bisa sempurna seperti yang Kau inginkan Amin. bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan perkataan-Mu dalam kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kau yang bekerja ala Roh Kudus, memakai setiap kami, baik jemaat-Mu, baik yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah tempat ini dilingkupi oleh sekinah glory-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu kenapa saya pakai baju hitam-hitam? Ada yang tahu dah? Yang pertama tuh saya pakai hitam-hitam karena saya sedih Bapak Ibu sekalian. Jagoan saya kalah. Wah, iya. Saya sudah berdoa putang-panting loh. Jagoan saya kalah. Tapi saya sudah melakukan pemberesan sama Tuhan. Jadi ternyata doa saya salah Bapak Ibu sekalian. Waktu melakukan pemberesan sama Tuhan, Tuhan berbicara sama saya. Yang ngatur itu engkau atau aku gitu kan. Saya ternyata ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan menangkan ini paslon yang ini Tuhan. Tapi ternyata dia kalah. Saya sempat komplain loh sama Tuhan. Kok kalah ya Tuhan ya? Udah kan kita udah berdoa, menurut saya orang ini baik. Jadi Tuhan bilang begini satu hal kepada saya. Kalau aku dipaksa untuk memenangkan apa yang seperti kau kehendaki, di mana keadilanku? Gitu kan ya. Jadi pertama Tuhan itu adil. Jadi artinya yang kedua dia itu menghargai kehendak bebas dari setiap orang. Jadi apapun yang terjadi, seluruh rakyat Indonesia sudah mencoblos, kenyataannya menang nomor 2, itu adalah kehendak rakyat. Nah konsekuensi ke depannya ya rakyat yang harus tanggung gitu kan. Makanya kita berdoa agar siapapun nanti yang terbaik lah yang dipilih. Amin ya. Nah yang kedua, saya pakai yang hitam-hitam ini karena saya berdoa Tuhan, saya mau nyampaikan firman apa ya? Gak dapat. Tapi beberapa hari belakangan ini ya, saya mengalami banyak hal di mana teman-teman sekolah zaman dulu, SMP, SMA, itu pada out semua. Jadi saya menyadari, oh iya ya teman-temanku yang sebaya udah pada dipanggil pulang gitu ya. Lah dia kemana ya? Yang ini kemana, yang ini kemana. Kemarin saya dapat kabar lagi sahabat baik saya, SMA. Dulu saya dekat sekali sama dia dan sempat saya itu mengalah dalam peperangan saya dengan dia untuk mendapatkan istri. Dia sahabat saya, dua-duanya kepengen sama Ibu Sri. Jadi saya bilang, wis aku ngalah tah, lu aja yang maju. Ternyata dia ditolak. Ditolak sama Ibu Sri, dia pilih saya yang lebih jelek. Harusnya orang ini tuh semeninggal karena dia itu terbakar 80% lebih dari tubuhnya itu terbakar. Tapi Tuhan masih berkehendak lain, dia hidup. Sampai hari ini ternyata istrinya yang sehat yang meninggal. Saya agak kaget waktu ngeliat itu. Jadi saya berpikir gini loh, artinya setiap kita itu memang sedang dalam antrian ya Bapak Ibu sekalian ya. Entah usia kita masih muda atau sudah usur seperti saya, ya kita ada di dalam antrian. Lah menjadi penting sebenarnya buat kita dalam melakukan persiapan apa yang kita lakukan sehingga pada hari H, waktu panggilan itu terjadi,
kita itu ngerti, kita itu mau pergi kemana. Amin ya. Kan di Hosea pasal 4 ayat 6 bilang begini, kalau nggak salah Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, gitu ya. Nah, kata mengenal yang disampaikan Hosea itu dalam bahasa aslinya itu Ibrani kalau nggak salah da'at. Da'at itu dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Itu adalah pengetahuan, pengertian. Jadi Tuhan itu memberikan kita akal budi dan pikiran tujuannya agar kita bisa menggali apa sih sebenarnya kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita bisa pelajari dari kehidupan ini dan pegangan yang paling benar Alkitab. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan tentang semua rencana Tuhan yang kita ambil dari Alkitab. Kalau kita nggak ngerti, kita akan tersesat jalannya. Jadi Alkitab itu memang diciptakan oleh Tuhan. Itu menjadi penuntun bagi setiap kita supaya kita itu nggak salah arah. Amin. Jadi kita mesti menggali Alkitab itu untuk mengerti tentang apa maksud dari Tuhan. Nah, pagi hari ini khotbah saya kan nggak populer tentang hal kematian, sesuatu hal yang nggak diinginkan. Kalau saya tanya tentang kematian kepada setiap orang, pasti ada cuma tiga. Yang ke satu itu merasa takut kalau ngomong soal itu, karena dia masih terikat dengan hal-hal dunia atau merasa belum siap. Yang kedua, ya biasa-biasa saja, nggak terlalu ambil peduli. Yang ketiga, ini yang jarang terjadi, menyenangkan. Seperti kata Paulus, mati adalah keuntungan. Nah, perkataan ini benar gak bisa kita ngomongin sebagai anak Tuhan, bahwa kematian itu merupakan keuntungan bagiku karena aku sudah bertemu dengan penciptaku. Ada 3 hal itu. Nah, ini menggambarkan posisi atau kondisi dari orang tersebut dalam menghadapi kematian. Yang mengalami ketakutan pastikan dia masih belum yakin bahwa kehidupannya itu sudah dilindungi, sudah dikasihi, sudah diampuni sama Tuhan. Dan biasanya terjadi di luar orang-orang Kristen ya. Di luar orang Kristen yang menakar destininya itu berdasarkan perbuatan baik. Jadi semacam kayak neraca itu loh, hukum neraca. Ditimbang itu loh, yang berat yang mana. Jadi amal baik itu menentukan seseorang itu untuk bisa diterima oleh Tuhan atau tidak. Tapi dalam kekristenan hukumnya bukan neraca, oke? Hukumnya adalah percaya. Nah, saya mau menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan, dan saya sampaikan ini dalam firman ya, karena nanti dianggap saya ini sesat. Jadi banyak firman yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Kejadian pasal 37 ayat 35. Kejadian pasal 37 ayat 35 berbicara seperti ini. Ini cerita tentang Yakub yang mendengar kabar bahwa anak yang dikasihnya Yusuf itu meninggal. Saya mulai dari ayat 34 dikatakan, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi dia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saya mau tekankan perkataan dari Yakub ini di poin tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Jadi tradisi Yahudi sebelum keberadaan Yesus datang ke muka bumi ini, kepercayaan mereka itu setiap orang yang meninggal akan masuk ke dalam satu tempat yang namanya dunia orang mati. Dalam bahasa aslinya disebut Seol. Itu adalah satu tempat di mana jiwa dan roh dari orang itu ditempatkan di situ.
Nah, Yusuf ini orang baik, betul ya? Yusuf ini adalah orang yang dikasihi sama Tuhan. Yakub ini juga orang yang dikasihi sama Tuhan. Tapi waktu dia meninggal, sebelum Yesus datang ke muka bumi ini, ditaruhnya di tempat yang sama, yaitu dunia orang mati. Jadi coba kalian tangkap bahwa orang yang benar di mata Tuhan, kalaupun meninggal sebelum Yesus Kristus, itu ditaruhnya di dunia orang mati, namanya Seol. Nah, saya bacakan lagi firman Tuhan yang lain. Di dalam Bilangan pasal 16 ayat 27. Ini cerita tentang Korah yang memberontak terhadap Musa. Ayat 27 berkata seperti ini. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Ayat 29. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menista Tuhan. Jadi Musa menyampaikan satu statement yang jelas bahwa yang namanya Korah, kalau memang dia itu memberontak dan Tuhan akan hukum mereka itu, maka Tuhan akan membukakan bumi dan mereka akan hidup turun ke dunia orang mati. Jadi yang pertama tadi dalam Kejadian pasal 35, Yakub masuk ke dunia orang mati, orang benar. Yang kedua, Korah dan teman-temannya juga masuk ke dunia orang mati, ke tempat yang sama. Jadi Seol itu adalah tempat di mana orang benar dan orang yang enggak benar itu dikumpulkan, roh dan jiwanya. Ya, itu dulu ya, tangkap ya dua hal ini. Ini khotbah yang enggak populer nih. Tapi saya nggak ngerti kenapa saya harus khotbahkan ini. Saya juga sebenarnya nggak suka. Sekarang saya bacakan 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Ini cerita tentang Daud yang menyampaikan pesan-pesannya kepada anaknya Salomo. Ayat 9. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Jadi Daud lagi berbicara sama Salomo tentang pengikutnya yang membunuh Absalom. Jadi Daud akan bilang bahwa mereka pun akan masuk ke dalam dunia orang mati. Jadi dari 3 ayat yang saya sampaikan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, setiap orang yang meninggal, baik itu benar, baik itu jahat, akan masuk ke dunia orang mati. Sekarang bagaimana bentuk dunia orang mati? Apakah orang benar dan orang yang tidak benar itu disatukan? Saya ngomong ini berdasarkan Alkitab loh, bukan karena saya belum pernah masuk ke dunia orang mati. Nggak tahu begitu. Jadi saya bicara ini berdasarkan Alkitab dan saya gali ini. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 15 dikatakan gini. Saya mulai ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini bahasa Indonesianya kurang mantap. Di dalam bahasa aslinya
Saya baca ya dalam King James ya. Yet those shall be brought down to hell, to the sides of the pit. Jadi dalam Yesaya pasal 45 dalam bahasa aslinya itu dijelaskan. Di dalam Seoul itu ada 2 tempat. Kompartemen istilahnya. Yang ke satu itu ada yang namanya the pit, lubang. Itu adalah tempat orang-orang jahat ditempatkan di situ. Dan satu tempat lagi itu adalah tempat buat orang-orang benar. Ini cerita tentang kehidupan sebelum Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi. Saya lanjutkan dengan ayat-ayat lainnya. Lukas pasal 16 ayat 19. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru. Zaman setelah Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. Yesus juga menjelaskan tentang bagaimana kehidupan orang benar dan orang jahat saat dia meninggalkan dunia. Lukas pasal 16 dan ayat 19 ini cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Kita sering dengar cerita itu. Saya sebenarnya punya gambar, cuman saya lupa tadi ngasih ke sana. Gambar itu bisa menjelaskan banyak hal. Dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu orang kaya itu. Dan dia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dalam perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama yang saya bilang Seoul itu dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Yunani alam maut ini disebut Hades. Hades dengan Seoul itu sama. Nah Tuhan Yesus menjelaskan persis seperti yang tadi saya bacakan di ayat-ayat di perjanjian lama, bahwa di Hades atau di Seoul itu ada tempat di mana orang-orang jahat itu ditempatkan dan orang-orang baik itu juga ditempatkan di situ. Tapi dikatakan antara engkau dan aku ada satu pemisah di mana itu tidak bisa dilewati. Kalau kalian baca dari ayat-ayatnya sebelumnya. Dan di tempat yang disebut sebagai pit tadi, side of the pit, tempat-tempat yang kelam, di tempat orang jahat itu, oleh Yesus dijelaskan lebih jelas lagi. Di dalam perjanjian lama nggak tahu itu menderita atau tidak. Tapi di dalam perjanjian baru dikatakan dia itu mengalami sengsara. Sengsara akibat dari nyala api. Jadi artinya begini loh Bapak Ibu sekalian. Waktu kita meninggal di dalam dunia ini, ada 2 jalan yang akan kita tempuh sama-sama. Kalau kita dijemput oleh malaikat, akan dibawa. Bersyukurlah engkau dan saya itu sudah ditebus oleh Tuhan. Kita akan dibawa kemana? Ntar saya jelaskan. Tapi waktu Tuhan Yesus sebelum meninggal di kayu salib, orang yang meninggal di dalam Tuhan pun masuk ke dalam Hades, Seoul. Tapi dia ada di tempat yang nyaman, termasuk Bapak Abraham ada di sana. Jadi orang itu belum ditempatkan di surga Bapak Ibu sekalian. Yang di surga itu cuma beberapa orang aja. Elia, Musa, Henok yang ditulis dia dalam Alkitab. Selebihnya itu belum ada. Jadi semua itu ada di satu tempat sebelum Tuhan Yesus meninggal di kayu salib, hari ketiga dia bangkit, semua ada di Seoul. Termasuk Bapak Abraham. Tapi tempat itu adalah tempat yang nyaman sebagai tempat berhentian di mana rohmu dan jiwa itu ada di sana. Sedangkan tubuh itu ada di dalam dunia ini. Dan bagi orang yang jahat, waktu dia meninggal, dikatakan yang menjemput dia itu adalah kegelapan. Itu dibawa ke tempat yang namanya the side of the pit. Alam maut. Di situ ada nyala api, ada penderitaan yang terjadi.
Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 8, saya bacakan dulu dalam Yesaya ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Dikatakan gini, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saya ulang ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati yang tadi saya sebut Sheol atau Hades. Dan dia mengangkat dari sana. Apa yang diangkat dari sana? Siapa yang diangkat? Dalam Efesus pasal 4 ayat 8 itu digenapi oleh Paulus. Karena dia sudah melihat alam maut surgawi, dia sudah melihat, dikatakan. Itu sebabnya kata Nas, tatkala dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi Yesus waktu dia meninggal, dikatakan di Petrus, dia turun ke dunia orang mati, dia turun ke Hades. Lalu dia bawa yang ada di situ yang disebut sebagai tawan-tawan, dia bawa ke atas. Efesus pasal 4 ayat 8 bilang, dia membawa tawanan-tawanan. Dalam 1 Samuel tadi juga dia bilang, dia akan membawa yang namanya orang ke atas. Jadi gini loh Bapak Ibu sekalian. Engkau dan saya ini adalah seperti berkali-kali saya ngomong, adalah orang-orang yang beruntung yang hidup setelah Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 43, ini cerita tentang penjahat. Dua penjahat, yang satu menista Tuhan, yang satunya lagi malah meminta supaya Tuhan mengingat dia. Jadi artinya dia percaya di detik-detik terakhir bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dikatakan kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi waktu Tuhan itu meninggal, dia masuk alam maut, dikatakan di Efesus pasal 4 ayat 8, dikatakan dalam 1 Samuel tadi, Tuhan membawa tawanan itu. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, itu diangkat ke Firdaus. Jadi hari ini yang namanya Hades untuk orang-orang benar sudah kosong. Yang ada Hades itu terisi penuh dengan tempat yang disebut the side of the pit. Orang-orang yang tidak di dalam Tuhan atau orang-orang yang mati tidak di dalam keadaan layak untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kata-kata orang yang tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan itu berlaku untuk seluruh manusia, untuk seluruh agama, untuk seluruh kepercayaan. Makanya saya sering bilang, jangan bangga kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Kamu dan saya ditebus tidak dengan biaya apapun. Itu ya. Karena kita nggak mampu untuk melakukan penebusan itu, Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun kamu punya yang namanya persembahan atau pemberian kebuatan baik kamu, nggak bakal bisa menghapus itu. Dosa yang sudah menumpuk penuh di dalam hidupmu 100% karena rohmu sudah mati. Jadi Tuhan memberikan grace, kemurahan supaya engkau dan saya itu bisa menerima dia saja, supaya itu bisa dihapuskan. Tapi setelah engkau percaya, kehendak bebasmu itu yang menentukan jalan mana yang ingin kamu tempuh. Tuhan tidak pernah melarang seseorang untuk bertindak. Amin ya. Kita sering melakukan sesuatu, memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Permohonan itu betul. Tapi adalah kedaulatan Tuhan untuk bisa melakukan atau tidak, itu di dalam otoritas dia. Dan dia punya keterbatasan dengan keadilan. Amin.
Dia nggak bakal bisa menyetir orang seenaknya gitu saja. Makanya saya maaf, saya kurang cocok dengan teologi yang namanya predestinasi oleh Mbak Calvin. Saya kurang cocok. Kenapa kurang cocok ya? Menurut saya predestinasi itu membuat Tuhan itu nggak adil. Karena orang itu sudah ditetapkan dari awalnya, dia itu adalah orang yang nanti akan masuk ke surga. Lah, kalau sudah ditetapkan semulanya, keadilan Tuhan di mana? Apakah masih bisa dibilang berdosa orang yang tidak lagi percaya sama Tuhan? Padahal orang itu memiliki kehendak baik. Jadi menurut saya, yang paling penting buat kita dalam menghadapi antrian dan panggilan tadi, kemana kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kita arahkan dalam hidup kita ini. Tadi pagi saya mengalami hal yang gak enak banget Bapak Ibu sekalian. Istri saya bilang jangan cerita. Tapi kalau saya modelnya gitu, kalau ada apa-apa saya cerita aja. Saya lagi mau berangkat nih 7:30 nih ya. Tiba-tiba ada orang wanita, dia singer. Lewat depan saya, nangis. Loh, lu kan singer. Tiba-tiba nangis bilang apa? Saya mau pulang. Wah, ini pasti terjadi yang namanya bentrokan ini. Jadi saya datang kemari itu 3/4 hati saya masih ada di sana. Aku pengen beresin ini, orang mau ibadah kok berantem. Ceritanya aneh sekali. Di tempat saya itu masih anak-anak kecil semua rebutan permen, gak kayak di sini ya, udah dewasa-dewasa semua. Jadi tidak pernah ada friksi. Di sana tiap hari kita ngadepin friksi, yang inilah, yang datang dengan motivasi lain. Ada jemaat yang datang tiba-tiba ngomong sama teman saya, aku kecewa sama Pak Leo. Wih, kecewa opo? Kok dia datang mau pinjam uang? Saya bilang, ke gereja itu motivasinya apa? Motivasinya pinjam uang atau motivasinya mau ketemu Tuhan? Betul ya? Kalau motivasinya mau pinjam duit, ya nggak usah ke gereja toh, pergi aja ke namanya itu apa tuh, pegadaian. Loh, kalau saya misalnya nggak kasih dia, itu kan kehendak bebas saya. Saya perlu tahu dia itu siapa, latar belakangnya apa. Itu kan uang Tuhan. Nggak boleh dia disebar-sebarkan begitu. Kok bisa bilang kecewa? Ya saya bilang kalau seperti memang motivasi gitu ya mendingan nggak perlu ada toh, benar ya? Mendingan tempat kita itu sepi, tapi orang yang datang itu benar-benar orang yang berkualitas. Dari berkuantitas tapi motivasinya beda. Wah, itu kacau sekali. Jadi gereja itu diperdagangkan gitu kan. Itu aneh-aneh. Nah itu tadi saya bilang kehendak bebas, kemana kamu mau diarahkan nih dalam kehidupan kamu. Jadi itu sangat penting sekali buat kita. Jadi jangan bangga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi yuk kita atur kehidupan kita, seperti dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga itu seperti, dalam bahasa asing itu seperti penjaga penjara yang menjaga tawanan. Jadi 7 hari 24 jam hati ini perlu dijaga senantiasa. Wah, di tempat saya karena anak-anak itu banyak sekali. Makanya tanggal 24 tuh kami mau bikin retret yang namanya pemulihan luka-luka batin. Jadi kalau saya lihat, wih lukanya banyak. Di sini nggak ada, sana banyak. Nggak ada yang luka di sini. Di sana banyak yang luka. Makanya perlu dulu pemberesan untuk hal itu. Karena orang yang luka Bapak Ibu sekalian, nggak bakal hadirat Tuhan itu bisa datang. Percayalah ngomongan saya. Seseorang yang luka hatinya, itu oleh iblis dipakai untuk buat kubu di dalam pikirannya dia. Kata Paulus. Lah kalau si jahat masuk di sini, mana bisa roh itu menguasai hidup dia. Kita tengging-tengging untuk nggak bisa dilakukan. Yang paling penting adalah kehendak dari orang itu. Mau dibereskan atau tidak, seperti itu. Saya lagi ikut satu seminar yang namanya Busur Mas, pernah dengar ya? Restoring Your Heart, pernah dengar itu? Itu satu pelayanan gratis yang membawa seseorang menjadi fasilitator untuk ngurusin orang-orang yang sakit jiwa ini. Coba ikutin Pak Denny, itu bagus saya rasa. Untuk kepentingan jemaat. Free. Dan itu sangat konsisten, sangat disiplin. Namanya Busur Emas. Trainingnya Restoring Your Heart.
Karena pelayanan model kayak gituan jarang terdapat di gereja. Padahal itu adalah pemulihan jiwa. Waktu jiwa dipulihkan, roh itu akan bekerja dengan gampangnya. Oke, saya lanjutkan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita itu siap, waktu Tuhan panggil kita, kita punya iman, kita tahu lewat pengetahuan kita bahwa saya, si Leo, akan dijemput oleh malaikat dan saya akan dibawa ke Firdaus untuk bertemu dengan teman-teman saya yang dahulu. Amin ya. Karena tempat itu disediakan untuk kita. Tapi tempat itu juga masih tempat yang sementara Bapak sekalian. Firdaus itu bukan yang namanya surga. Bapak Ibu sekalian mesti ngerti bahwa waktu kekekalan itu terjadi, engkau dan saya itu tidak ada di surga, tidak ada di Firdaus. Tapi ada di bumi ini yang sudah dilenyapkan oleh Tuhan, digantikan dengan bumi dan langit yang baru. Amin. Dalam bumi dan langit yang baru. Jadi kita itu tetap tinggal di bumi, tapi sudah direnov sama Tuhan dalam langit dan bumi yang baru. Dari Firdaus itu kita akan dibawa. Saudara dan saya dikatakan dalam kitab Wahyu, waktu kamu kedapatan layak di hadapan Tuhan, engkau dan saya itu akan bersama-sama dengan Dia diberikan yang namanya pakaian putih untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Terlepas Bapak Ibu semua ini tidak berpendidikan atau berpendidikan tinggi, wanita atau perempuan, tua atau muda, percaya saya, waktu kita meninggal dan kita dibawa ke Firdaus, kita akan mengalami yang namanya transformasi. Amin ya. Roh dan jiwa kita ada di Firdaus. Tubuh kita masih meninggal, masih ada di bumi ini. Nah, menjadi perdebatan apakah orang Kristen itu boleh dibakar atau tidak. Apakah orang Kristen harus dikubur supaya tubuhnya dibangkitkan, atau boleh dibakar? Nah, itu pertanyaan lagi yang nanti perlu dijawab sama Pak Denny. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 5 dikatakan gini. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian. Kalau terjadi masa kesusahan itu waktu kita hidup hari-hari ini, Paulus sudah bilang, engkau dan saya tidak akan mendahului orang yang telah meninggal. Yang meninggal seperti yang di dalam Wahyu pasal 20 ini, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Itu kebangkitan yang pertama. Setelah itu engkau dan saya yang masih hidup, itu akan diubahkan oleh Tuhan di dalam tubuh kemuliaan. Amin ya. Itu bukannya satu promising Bapak Ibu, tapi itu adalah satu kepastian, satu keyakinan. Jadi entah engkau itu masih hidup waktu tribulation itu terjadi, engkau itu pasti akan disingkirkan. Jadi tidak pernah bermasalah. Kalaupun kita sudah meninggal sebelum masa tribulation, tapi begitu tribulation itu terjadi, kalau engkau kedapatan layak ada di Firdaus, Tuhan bilang bahwa engkau akan dibangkitkan pertama kali. Di kebangkitan pertama di mana kematian itu tidak ada lagi buat kita. Haleluya. Bukankah itu indah? Engkau dan saya hidup di bumi ini 70 sampai 80 tahun.
Tapi setelah itu engkau akan menghadapi kekekalan yang tidak pernah akan berakhir. Di situ adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi saudara jangan berpikir yang terlihat. Seperti Paulus bilang, yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu sebenarnya yang kekal. Jadi kita men-set kehendak bebas kita untuk belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Amin ya. Atur kehidupan kita untuk bisa mulai beranjak dewasa melihat segala sesuatu yang tidak terlihat. Apa yang tadi di dalam kitab disebutkan bahwa kita tidak akan mengalami kematian yang kedua kalau kita ada di tempat Firdaus. Kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan dan memerintah dengan Dia. Amin. Ini sesuatu hal yang indah buat kita untuk kita percayai. Tapi itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ditentukan dari masa kita sekarang hidup. Apa yang kau ingin lakukan? Di dalam kitab pasal Wahyu dikatakan orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Kehidupan itu kitab kehidupan namanya Soe. Yohanes pasal 10 ayat 10, aku adalah terang dan aku adalah kehidupan. Jadi kitab kehidupan itu adalah kitab yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Ini mau saya tutup gitu. Dikatakan di dalam Wahyu pasal terakhir, setiap orang kemudian akan dibangkitkan. Semua orang dari laut, dari bumi, dari mana yang meninggal akan dibangkitkan. Itu kebangkitan yang kedua. Kemudian mereka diadili berdasarkan dengan perbuatannya, berdasarkan kitab yang ditulis. Jadi di alam roh ada kitab kehidupan dan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lainnya adalah kitab-kitab yang nulis sebuah perbuatan manusia. Jadi kalau seperti ada kepercayaan lain bilang berbuat baik itu dicatat, itu betul. Tapi di dalam Wahyu dikatakan setelah kitab dibuka mereka diadili. Dan setiap orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan akan dilempar ke dalam api yang menyala. Itu namanya Gehenna. Jadi orang yang berada di Hades, kalau dia benar akan diangkat ke Firdaus. Nah, orang ini akan mengalami kebangkitan yang pertama, beres. Tapi orang yang ada di Hades yang belum beres, dia tidak bisa lagi naik seperti tadi orang kaya itu ke Firdaus, udah terlambat. Dia tinggal menunggu hari penghakiman terakhir, dibangkitkan tubuhnya, roh dan jiwanya ada di side of the pit Hades, dibangkitkan tubuhnya, kemudian diadili. Nah setelah diadili baru dilempar ke dalam neraka yang bernyala namanya Gehenna. Jadi kalau orang bilang sekarang kita ada di neraka, itu belum Bapak Ibu sekalian. Kamu itu dan saya akan ada di Firdaus. Kalau misalnya saya jahat, saya akan ada di Hades. Kalau kalian dibilang Hades, marah sama saya. Saya aja lah, kalau saya jahat saya akan ada di Hades. Tapi itu terlambat buat saya waktu saya meninggal. Karena Tuhan Yesus gak bakal datang lagi, dia datang sekali. Waktu dia meninggal, dia membawa tawanan ke atas. Setelah itu kehendak bebasmu yang menentukan engkau ada di mana. Amin. Wow, ini penting sekali. Sesuatu yang paling penting yang kita lakukan dan kita menjadikan itu prinsip kita. Nah orang yang ada di Hades akan dibangkitkan, diadili. Jangan pernah berpikir, wah waktu diadili pakai hukum neraca, perbuatan baikku akan menolong aku masuk surga. Tidak. Di dalam kitab Wahyu dikatakan ada catatan terakhir. Orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilempar ke Gehenna. Artinya kan tidak ada kesempatan lagi buat engkau dan saya untuk itu. Kesempatanmu adalah waktu saat ini engkau hidup bernafas, apa yang mesti kamu ambil? Amin. Kalau kamu punya pahit hati, udah beresin lah. Kenapa sih kita pusing sama orang lain yang menyakiti hati kita? Saya bingung gitu loh. Di tempat saya seperti ada dua kelompok sekarang. Saya angkat topi sama Pak Wayudi. Bisa bangun jemaat begini ya, terus begini lama ya. Di tempat kita itu baru seumur jagung 2 bulan, udah ngadepin kayak gini, saya stres. Ternyata jadi gembala itu gampang ya. Pengkhotbah itu enak, cuap-cuap kayak gini dah. Setelah itu pulang. Yang namanya gembala ngurusin tiap hari. Makanya Pak Wayudi berduduk juga ya.
Itu kalau nggak ada kasih karunia, jadi Bapak Ibu sekalian tuh jangan sampatlah, jangan apa ya, meminta-minta sama gembala, udah capek dia. Jadi lebih baik kasih support, amin ya, daripada wah semua ditimpain. Ngelihat itu Pak Denny itu semacam kayak ada tembok gitu ya, semuanya indah, cuma ada lubang di tengah, yang dilihat yang lubang tengah itu loh, indahnya yang lain nggak dilihat. Manusia kan gitu toh, kemana-mana kamu lihat dah, ada tempat yang indah, tiba-tiba ada cacat, ih kok gitu ya, bikin jadi jelek, itu kita. Tapi bisa gak kita robah pola pikir kita untuk menjadi melihat yang lebih baik, yang indah, yang buruk itu gak usah dilihat. Tiap orang itu berevolusi sendiri untuk menjadi lebih baik di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya oke, saya mau mengakhiri. Jadi pesan saya, hiduplah seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Menjadi sempurna seperti Dia sempurna. Aplikasikan itu Matius pasal 5. Udah cukuplah. Khotbah di bukit itu kalau kamu jalankan dari A sampai Z, kamu itu sudah sempurna seperti Tuhan Yesus sempurna. Amin ya. Walaupun itu jalannya terseok-seok, capek, sebel, menyakitkan, membuat kita down, tapi kalau kita bisa lewati itu adalah indah. Saya pelajari satu hal. Manusia itu, alam pikiranmu, kehendak bebasmu itu dikontrol oleh emosi. Dia ada kurvanya Bapak Ibu sekalian. Kurva emosi itu. Dia model begini, terus dia turun. Turun sampai titik terendah. Namanya degradasi, turut terendah. Ini psikologi ya. Turun sampai sini. Kalau kamu bisa lewatin ini, dia akan naik terus, pam, ke atas. Kamu artinya bisa melewati hal tersebut. Jadi kalau kita mengalami susah, kita perlu menuangkan. Nah, orang yang nggak konselor itu sering nggak ini. Jadi misalnya ada orang meninggal nih, meninggal nangis kan, wis udah nggak nangis, dia sudah ada di surga, udah nggak usah nangis, nggak usah cengeng. Kita nggak ngerti toh, padahal dia lagi numpain tuh, dia punya emosinya. Jadi makanya saya bilang tadi perlu belajar yang namanya konselor. Kita berpikir kita baik, tapi orang itu tuh nggak bisa masuk ke sini. Jadi waktu dia nangis kita bilang udahlah nggak usah nangis lah, aduh udah gede, orang tuamu udah pergi ke surga, tenang aja lu bersuka cita gitu kan. Nah dia itu jadi nggak nangis karena kita ngomong, apalagi gembala yang ngomong. Tapi dia mendendam di sini, jadi masih ada akar. Kepahitan itu nggak tuntas. Jadi kalau kita mau nangis, habisin aja nangis. Yang perlu kita datangin cuma bilang sama dia di samping, aku tuh ada di samping kamu. Aku bisa merasakan kesedihan, tuangin aja semua kesedihanmu. Jadi itulah tugasnya kita sebenarnya untuk ke depan itu. Kita bisa mendampingi orang dengan empati, tapi bukan menjadi guru atau menjadi mentor buat orang tersebut. Supaya orang itu bisa melewati kurva ini, naik ke atas, dia akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya doa yuk. Bapak kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Mungkin sulit untuk dipahami apa yang disampaikan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami ini semuanya ditentukan oleh hari-hari di mana kami berjalan di dalam kehidupan kami. Menit demi menit, detik demi detik. Kehendak bebas kamilah yang menentukan kemana kami akan pergi. Kami sudah punya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Saat kami salah, saat kami berdosa, saat kami mengalami kelemahan, kami bisa datang kepadamu untuk memohon ampun. Tapi kalau kehendak bebas kami tidak mau melakukan itu, lebih condong kepada dunia, maka kami akan terjerat dan masuk ke dalam Hades, ke dalam satu lubang di mana kami tidak bisa lagi keluar dari tempat itu. Seperti perumpamaan Yesus bagi orang kaya itu Tuhan. Kami gak mau kami berada di Hades, karena kami tahu saat kami meninggal, kami ada di Firdaus bersama dengan Engkau Tuhan. Dan akan memerintah bersama dengan Engkau bersama-sama, mengalami kekekalan kemuliaan dalam tubuh kemuliaan Tuhan. Yang tidak pernah lagi ada duka, air mata, tangisan, kesusahan. Dan kami senantiasa akan hidup bersekutu dengan Engkau, mengalami Shekinah glory-Mu Tuhan.
Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan. Dan ajar Allah Roh Kudus bagi setiap mereka. Agar mereka bisa memilih yang terbaik seperti apa yang Kau kehendaki. Kau ajarkan semua perkataan-perkataan-Mu dalam khotbah di bukit bagi mereka ya Bapak. Supaya mereka memiliki pikiran dan perasaan seperti Engkau. Supaya mereka menjadi sempurna seperti Engkau sempurna. Kami serahkan semuanya Tuhan, keberadaan kami dimanapun kami berada, setiap anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Supaya kami semua bisa mendengar suara Roh-Mu. Bersama-sama Tuhan, kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Dikala kami berseru, dikala kami berharap hanya kepadamu, bersama-sama dengan iman percaya katakan, Tuhan Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaan setiap kami. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidup kami tidak akan goyah Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan kita nyatakan keajaiban Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah. Sekali lagi tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, biarlah kami terus memenuhi hati kami, pikiran kami, perasaan kami senantiasa dengan ucapan syukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya semuanya Tuhan ketika kami tetap berharap, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan, besok, bahkan selanjutnya kami tahu Tuhan tetap setia menopang setiap kami. Tuhan menguatkan setiap kami yang letih lesu, memberikan kekuatan baru. Engkau menghibur setiap kami yang susah, bahkan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur setiap kami yang sakit,
disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tahu hari lepas hari Tuhan Allah yang setia menjaga memelihara setiap kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh bersyukur. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga buat jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Biar kiranya dengan bertambah usia Tuhan terus tambahkan kasih kepadamu lebih lagi Tuhan. Biar damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah atas mereka yang berulang tahun. Juga hamba-Mu Tuhan berdoa kalau sebentar setiap kami jemaat-Mu Tuhan akan pulang, undur diri melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Biar kami boleh melakukannya dengan sukacita dan kami tetap terus melakukan firman Tuhan. Kami percaya berkat perlindungan-Mu senantiasa Kau nyatakan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Pak Leo. Berkati dalam pelayanannya, dalam usaha pekerjaan, segala sesuatunya, keluarganya. Diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan berlimpah-limpah bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.